Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustadz. Saya sempat jadi mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah emak saya bertanya, "Kau makan apa di sana?" "Makan nasi," saya bilang. "Dari mana dapat uang?" "Beasiswa saya cukup, Mak. 162 pon. 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62. 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan, mana tahu demam sakit gak ada uang." Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, "Gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah gak ngirim uang?" "Pernah." Ya, saya tak mau menyusahkan. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah, kalau nanti saya banyak minta saya tak bisa balas. Maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa, artinya minta. Cuman kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua, "Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, Mak." Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, "Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu." Ketika saat kita tahu susahnya itu, tetes peluh keringat, air mata, di situ baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa. Saya tidak bicara ceramah saja, tapi dalam kehidupan saya pribadi dulu saya laksanakan, saya pernah buat, saya pernah kerjakan. Tapi tidak saya rencanakan itu saya harus begini, tidak. Memang bagian dari takdir hidup. Mungkin tidak minta uang itu karena jauh ke Mesir. Kalau seandainya dekat, sering juga minta. Nah, memang dikondisikan saya untuk terbang jauh ke Mesir, lalu kemudian setelah jauh itu tidak meminta, tapi kemudian setelah pulang berjumpa, sempat bersama orang tua. Bulan Maret 2019 kemarin baru meninggal dunia ketika saya sedang ceramah di Madura, Pulau Madura, diundang oleh sahabat saya, kakak kelas di Mesir dulu, Dr. Fauzi Tijani. Dan pagi itu tanyanya mau ziarah ke makam Kiai Khalil di Pulau Madura. Begitu mau ziarah langsung dapat SMS, segera pulang karena orang tua meninggal dunia. Akhirnya saya langsung ke airport Surabaya dan langsung pulang. Sebelum malam sudah tiba pemakaman. Artinya apa? Penyesalan panjang, kenapa tidak mencium tangan orang tua, kenapa tidak? Karena saya pikir masih lama ya. Ini satu kekeliruan. Di mana-mana selalu saya sampaikan, jangan pernah berpikir usianya masih lama walaupun dia sehat. Karena sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Masih lama. Ternyata apa yang terjadi? Berangkat hari Sabtu, hari Ahad tausiah, hari Senin pagi, tanpa sebab, tanpa penyakit. Oleh sebab itu kalau masih hidup orang tuamu di rumah, pulang. Tapi jangan ini jadikan alasan. Besok nggak masuk kelas, kemana? Pulang semua. Pulang sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan.
pulang. Kalau masih bisa membahagiakan dia, apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia, belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Safa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Jadi banyak orang terlalu membanggakan. Saya sudah banggakan dia Pak Ustaz, saya sudah bayarkan ONH-nya. Berapa? Baru DP-nya. Sudah merasa berbakti kepada orang tua? Belum. Makanya digunakan kata birrul walidain. Kenapa Allah tidak menggunakan kata husnul walidain? Hasan baik, jayyid baik, thayyib baik, khair baik, tapi yang dipakai birrul walidain. Hanya satu-satunya kata untuk orang tua dipakai birrul walidain, karena kata birru adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara Asmaul Husna ada Al-Barrut Tawwab. Allah yang punya sifat itu. Maka kita diharapkan berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala.